Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendi Irawan, NIM 22020101 dari Prodi Manajemen, MJ01, mata kuliah Manajemen Operasional, Bu dosen Bu Ayuning Pustika Puri SE MSIM. Saya akan mempresentasikan soal UAS semester antara. Berikut adalah soal yang pertama, yaitu ada kasus pola produksi perusahaan ABC berencana memilih salah satu pola produksi dengan menggunakan analisis incremental cost. Berikut data yang diperlukan untuk melakukan analisis tersebut. Untuk memenuhi permintaan itu direncanakan tiga alternatif pola produksi sebagai berikut. Yang pertama, pola konstan sebesar 1000 unit tiap triwulan. Kedua, pola bergelombang sesuai dengan gelombang permintaannya. Yang ketiga, pola moderat, di mana pola triwulan pertama dan kedua sebesar 800 unit, dan triwulan ketiga dan keempat sebesar 1200 unit. Diminta tentukan pola produksi yang mana sebaiknya dipilih oleh perusahaan bila diketahui biaya simpan Rp 250 per unit per triwulan, biaya subkontrak Rp 600 per unit, biaya kerja lembur Rp 200 per unit per triwulan, dan biaya kerja lembur harus dibayar bila produksi melebihi 1.500 unit per triwulan. Setiap pertambahan 100 unit produksi akan diperlukan biaya perputaran tenaga kerja Rp 15.000, sedang bila kurang dari 100 unit sebesar Rp 25.000, kapasitas maksimum mesin yang ada 2.000 unit per triwulan. Berikut jawaban saya. Yang pertama, pola produksi konstan. Biaya simpan triwulan 1 1000 dikurang 400 dikali Rp 250 sama dengan 150.000. Triwulan 2 1000 ditambah 600 dikurang 1100 dikali Rp 250 sama dengan 125.000. Triwulan 3 1000 ditambah 500 dikurang 300 dikali 250 sama dengan 50.000. Triwulan 4 1000 ditambah 200 dikurang 900 dikali Rp 250 sama dengan 75.000. Biaya lembur tidak ada karena perusahaan memproduksi sebanyak 1000 unit, berarti tidak melebihi 1.500 unit. Biaya subkontrak tidak ada karena kekurangan produksi bisa dipenuhi dengan persediaan. Biaya labor turnover tidak ada karena perusahaan memproduksi konstan, tidak ada perubahan volume produksi. Berikut total biaya untuk PP konstan Rp 150.000 ditambah Rp 125.000 ditambah Rp 50.000 ditambah 75.000 sama dengan 400.000. Berikut ada pola produksi bergelombang. Biaya simpan tidak ada, biaya kerja lembur tidak ada karena tidak melebihi 1.500 unit per triwulan. Biaya subkontrak tidak ada karena kekurangan produksi. Biaya turnover triwulan pertama tidak ada. Triwulan kedua 1.100 dikurang 400 dibagi 100 dikali 15.000 sama dengan 105.000. Triwulan ketiga 1.300 dikurang 1.100 dibagi 100 dikali 15.000 sama dengan 30.000. Triwulan 4 1.300 dikurang 900 dibagi 100 dikali Rp 250.000 25.000
sama dengan 100.000. Jadi biaya produksi bergelombang Rp 105.000 ditambah 30.000 ditambah 100.000 sama dengan 235.000. Pola produksi moderat, biaya simpan triwulan 1 800 dikurang 400 dikali Rp 250 sama dengan 100. Triwulan 2 800 ditambah 400 dikurang 1.100 dikali Rp 250 sama dengan 25.000. Triwulan 3 1.200 ditambah 100 dikurang 1.300 dikali Rp 250 sama dengan 0. Triwulan 4 1.200 dikurang 900 dikali Rp 250 sama dengan 75. Untuk biaya kerja lembur tidak ada, biaya subkontrak tidak ada, biaya labor turnover tidak ada. Over biaya biaya labor turnover ikut triwulan 3 1.200 dikurang 800 dibagi 100 dikali Rp 15.000 sama dengan 60.000. Jadi total biaya untuk moderat berikut 100.000 ditambah 25.000 ditambah 0 ditambah Rp 75.000 ditambah Rp 60.000. Jadi 260.000. Jadi pola produksi dengan total biaya paling rendah adalah pola produksi bergelombang dengan total biaya sebesar 235.000. Nah, berikut adalah kasus yang kedua, manajemen proyek. Berikut adalah kegiatan proyek YXZ dengan data kegiatan sebagai berikut. Anda diminta untuk, ya saya berikut adalah soalnya, buatlah jaringan untuk proyek ini. Yang kedua, hitunglah select timnya dan tunjukkan jalur kritisnya pada proyek ini. Jawaban saya berikut adalah tabel. Buatlah jaringan untuk proyek ini. Nah, berikut adalah jaringannya dan ini adalah jalur kritisnya. Oke. Hitunglah select timnya dan tunjukkan jalur kritisnya pada proyek ini. Nah, berikut ini adalah select timnya. Nah, kegiatan dengan select sama dengan kegiatan dengan select sama dengan 0. Disebut sebagai kritis, critical, aktivis, dan berada pasar jalur kritis. Critical path adalah jalur yang tidak terputus melalui jaringan proyek sebagai berikut. Yang pertama, melalui pada kegiatan pertama proyek. Dua, berhenti pada kegiatan proyek. Yang ketiga, terdiri dari hanya kegiatan kritis, yaitu kegiatan yang tidak memiliki waktu S1. Berikut jalur kritis adalah jalur yang memiliki total waktu select kelebihan waktu sama dengan 0. Dalam proyek ini, jalur kritis adalah A, C, E, G dengan total waktu adalah 23 jam. Semua aktivitas dalam jalur kritis harus diselesaikan tepat waktu. Sekian presentasi dari saya, Irawan. Apabila saya ada salah dengan penyampaian saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.